Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel di Prasetya dan dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika. Di sini akan memaparkan program saya, program nomor 4 ini ya, di mana buatlah program berikut bila dimasukkan nilai M, N, O, dan P berarti integer akan dibuat segitiga Pascal istimewa dengan angka-angka tersebut. Contohnya ini, oke. Baiklah, langsung saja kita ke aldesnya, algoritma deskripsi. Baiklah, di sini program ini merupakan implementasi dari segitiga Pascal dan operasi matriks dalam bahasa Pascal. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris segitiga Pascal yang ingin ditampilkan. Setelah itu, program mencetak segitiga Pascal sesuai dengan jumlah baris yang dimasukkan pengguna. Kemudian program melakukan beberapa operasi matriks. Pertama, program mengekstrak elemen-elemen tertentu dari segitiga Pascal dan menyimpannya dalam matriks. Setelah itu, program mengisi matriks lain dengan elemen-elemen hasil dari operasi tersebut dan pada segitiga Pascal. Selanjutnya, program mengalihkan dua matriks dan menampilkan hasil perkalian terakhir Pascal. eh, segit- Terakhir, program mentranspose hasil perkalian matriks dan menampilkannya. Program ini menunjukkan penggunaan fungsi rekursif untuk mencetak segitiga Pascal dan melakukan operasi pada matriks. Oke. Lalu untuk pseudocode-nya ini di sini ada konstanta ya, matriks size-nya 3 dan maksimum size-nya itu ukuran maksimumnya itu 100. Lalu di sini ada function ya. Scale tuh data n, k integer ya. Integer mungkin jika k sama dengan 0 atau k sama dengan n, maka Pascal itu sama dengan 1. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else, di mana Pascal itu sama dengan Pascal. Ini ya, n prosedur print spasi. Di mana jika spasinya sama dengan 0, kita langsung exit. Lalu write ini print spasi, spasi dikurang 1. Sini prosedur cetak baris, di mana jika K lebih dari posisi baris itu maka exit ya. Lalu write Pascal posisi baris K. Empat, cetak baris. And prosedur lagi cetak segitiga Pascal. Oke. Untuk mencetak segitiga Pascalnya ya, di mana jika posisi baris itu lebih dari N, maka akan di print spasi ya. Mengenai fungsi print spasi sebelumnya. Lalu jika prosedur lalu lanjut ke fungsi print matrix, prosedur print matrix ya. Oke, ini lalu di sini ada prosedur fill matrix ya. Jika I lebih kurang dari 5 maka if bersamaan. Jika J kurang dari matrix size, maka ekstrak baris 2. Fill matrix ekstrak baris 2 I J ditambah 1. And else begin. Oke, di sini prosedur multiply matrix. Oke, bisa langsung dilihat saja ya. Transpose matrix. Oke, extract rows array. Oke, garis baris 2. Lalu di sini ke fungsi utamanya, di mana di sini kita diminta untuk memasukkan baris, input baris. Lalu jika baris kurang dari atau sama dengan 0 atau baris itu lebih dari eh, uh, ukuran maksimum, maka akan keluar output masukkan jumlah baris yang valid. Exit, lalu dilanjutkan dengan keluarkan output segitiga Pascal, di mana sini masuk fungsi cetak segitiga Pascal ya, lalu fill matrix, fungsi fill matrix, lalu di sini kita keluarkan lagi output, output elemen pertama ya, lalu di sini gunakan fungsi fill matrix sama sampai selesai. Oke, lalu di sini akan saya lanjutkan dengan sekilas memperlihatkan flowchartnya ya.
Ya, untuk flowchartnya itu seperti ini ya kira-kira. Oke. Oke, untuk programnya itu sendiri tidak saya ketik dari awal ya. Sini langsung saya ketik sebelum video dimulai ya. Untuk membersihkan waktu. Oke, di sini saya akan jelaskan saja di mana di sini include IOStream. Di sini itu digunakan agar kita dapat menggunakan perintah in, out, juga inline. Lalu di sini using namespace std ini sebagai perizinan agar kita dapat mengakses namespace ya, seluruh ruang lingkup dalam namespace tersebut. Lalu di sini ada konstanta, integer, matrix, size atau ini memberitahu ke kita bahwa konstantanya itu bertipe integer, eh, ukuran matriksnya bertipe integer ya, konstanta dengan nilainya 3 dan di sini ada ukuran maksimumnya itu konstantanya 100. Lalu di sini kita ke eh, function ya, fungsi Pascal di sini di mana jika k itu sama dengan 0 atau k itu sama dengan n, maka itu akan kembali dengan nilai 1, kembalikan. Lalu jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan return. Eh, Nilai dikembalikan Pascal N dikurang 1K dikurang 1 ditambah Pascal N dikurang 1K. Ya, lalu di sini ada prosedur print spasi, di mana jika spasinya itu sama dengan 0, maka akan dikembalikan. Akan terjadi pengembalian pada subprogram ini. Lalu setelah itu out atau keluarkan output spasi. Oke, lalu di sini print spasi itu sama dengan spasi dikurang 1. Fungsi print spasi ya. Lalu di sini ada prosedur print spasi ya. Lalu di sini ada fungsi cetak baris atau prosedur cetak baris, di mana jika K itu lebih dari posisi baris, maka akan subprogram ini akan mengembalikan. Lalu jika dilanjutkan dengan mengeluarkan output Pascal, posisi baris K dikalikan dengan 4. Lalu ini outputkan spasi. Lalu di sini kita masukkan fungsi cetak baris. Lalu prosedur cetak segitiga Pascal, di mana jika posisi barisnya itu lebih dari n, maka akan dikembalikan. Dan jika kita lalu kita gunakan fungsi print spasi dan cetak baris, lalu di sini kita enter ya. Ini untuk enter, si out inline ya. Inline itu untuk enter, lalu di sini kita gunakan fungsi kembali cetak segitiga Pascal. Lalu prosedur selanjutnya itu ada void. Ah, prosedur print matrix di mana ya jika barisnya itu kurang dari matrix size atau ukuran matriks, maka akan lanjut kondisi selanjutnya di mana jika kolom itu kurang dari ukuran matriks, maka akan keluar output matriks itu baris kolom ya. Matriks baris kolom. Itu keluar output spasi. Lalu di sini gunakan fungsi print matrix. Lalu jika tidak terpenuhi, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else di mana di sini ada enter dan fungsi print matrix. Oke. Lalu kita lanjut ke prosedur fill matrix di mana jika I kurang dari 5 maka akan ke kondisi selanjutnya jika J kurang dari ukuran matriks maka akan digunakan fungsi ekstrak baris IJ itu sama maaf, ekstrak baris itu 2 ya. I kali J itu Pascal, fungsi Pascal ya. Di mana I ditambah 4, J-nya ditambah 2 terus dikalikan I. Lalu jika ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else di mana di sini menggunakan fungsi di sini ada fungsi juga ya, fill matrix. Lalu dilanjutkan ke sini ya, di mana prosedur ya, multiply matrix di mana jika I itu kurang dari ukuran matriks, maka akan lanjut ke jika K kurang dari matriks
ukuran matriks dan jika lagi di sini if, dimana jika K kurang dari ukuran matriks maka akan dapatkan hasil I dikali J-nya itu result ditambah matriks I dikali K. Tambahkan lalu dikalikan matriks 2KC. Lalu di sini digunakan fungsi multiply matriks dan jika else itu langsung ke multiply matriksnya. Lalu untuk else yang eh, kondisi yang ini ya, yang ini itu multiply matriks juga sama. Sini perbedaannya mungkin ada di bagian sini ya. Lalu di sini ada prosedur lagi di mana prosedurnya itu prosedur transpose matriks di mana jika I-nya kurang dari ukuran matriks maka akan lanjut ke kondisi jika J kurang dari ukuran matriks maka akan dilakukan proses transpose matriks itu sama dengan matriks. Lalu transpose matriks itu digunakan fungsi transpose matriks dan Elson juga menggunakan fungsi transpose matriks dan ya. Lalu di sini ke fungsi utamanya. Fungsi utamanya itu diawali dengan inti baris ya. Di mana di sini artinya itu memberikan baris itu tipe data integer. Lalu di sini diberikan output pasukan jumlah baris. Lalu kita dimintain untuk menginputkan baris, untuk menginput baris. Lalu di sini ada jika baris itu kurang dari atau sama dengan nol atau baris itu lebih dari ukuran maksimum, maka akan keluar output masukkan jumlah baris yang valid. Lalu di sini ada return. Artinya akan dikembalikan dengan ditambahkan nilai satu. Ya, lalu di sini keluarkan output lagi segitiga Pascal dan di sini ada menggunakan fungsi cetak segitiga Pascal. Lalu di sini ekstrak row di mana ya kita disuruh mengekstrak row-nya. Lalu di sini out lagi elemen pertama. Di sini kita gunakan fungsi print matrix. Lalu ekstrak baris kedua itu kita gunakan fungsi fill matrix dan untuk elemen kedua ya output elemen kedua itu kita gunakan print matrix kembali ya di mana isinya itu ekstrak baris dua ya lalu di sini hasil perkaliannya itu sama dengan nol di mana multiply kita gunakan fungsi multiply matrix dan ekstrak rows ekstrak baris dan hasil perkalian nol nol nol. Lalu kita keluarkan output lagi di mana hasil perkalian matriksnya itu sama dengan guna fungsi print matrix hasil perkalian. Lalu integer transpose matrix ya. Ini memberikan tipe data saja ya. Berarti. Oke, di sini kita gunakan fungsi transpose matrix di mana hasil perkalian terus matrix 00. Lalu di sini kita keluarkan output hasil transpose matrix itu sama dengan fungsi print matrix transpose matrix 00 lalu di sini return 0 ya. Oke, lalu sini kita lanjutkan ke outputnya. Kita coba program itu terlebih dahulu. Oke, walaupun ada yang berbeda tapi gunanya sama ya. Sini kita coba 7. Oke, keluar ya. Keluar ya, walaupun agak melenceng segitiganya, tidak apa-apa. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.